Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYP di channel. Kali ini berbagi tentang tutorial pemrograman PHP 8. Materi kita kali ini adalah struktur kontrol percabangan. Baik, apa itu struktur kontrol percabangan? Ya, sekarang kita lihat ya percabangan. Ya, struktur kontrol percabangan merupakan suatu algoritma pemrograman yang memiliki suatu kondisi yang dimana kondisi tersebutlah yang akan menentukan perintah-perintah yang akan dijalankan oleh suatu program. Oke, jadi dengan percabangan ini kita bisa mengatur program itu dengan suatu kondisi, dimana jika kondisi yang dicek benar maka akan dijalankan perintahnya. Oke, di dalam struktur kontrol terbagi dua bagian. Ya, yang pertama yaitu kita bisa menggunakan if, yang kedua kita bisa menggunakan switch case. Oke, menggunakan if else. Ya, struktur kontrol percabangan ini dapat kita bagi menjadi beberapa bentuk diantaranya. Yang pertama if. Ya, if ini jika menggunakan satu kondisi. Yang kedua if else. Yang ketiga if else. Yang keempat nested if. Oke, berikutnya kita akan bahas satu persatu tentang penggunaan if. Yang kedua menggunakan switch case. Switch case yaitu struktur kontrol percabangan. Switch case dapat kita bagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya satu switch case, yang kedua nested switch case. Oke, next flowchart if. Ya, ini if ini digunakan untuk jika kita memilih dari satu kondisi, dimana jika kondisi ini benar maka akan dijalankan statement yang di sini. Jika kondisi ini salah, jadi tidak ada lagi yang diproses di sini. Catatannya, jika kondisi bernilai benar atau true, maka akan dijalankan statement. Ya, jadi di sini jika kondisi ini benar, ya maka statement ini akan dijalankan. Jadi cara membacanya adalah jika kondisi benar true, maka akan dijalankan statement ini. Jika kondisi false, jadi tidak akan terjadi apa-apa di sini, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya flowchart if else. If else ini memiliki dua statement yang akan dijalankan salah satunya. Jika kondisi ini benar, maka akan dijalankan statement 1 di sini. Jika kondisi salah, maka akan dijalankan statement yang kedua. Oke, seperti itu. Jadi di sini berbeda dengan yang tadi. Ya, di sini kondisi ini, jika kondisi ini benar, akan dijalankan statement yang ini. Jika kondisi salah, jalankan statement ini. Nah, ini akan menggunakan fungsi else. Ini if, ini else, seperti itu. Oke, selanjutnya menggunakan flowchart if else, ya, seperti ini. Jadi di sini ada 3 statement yang akan dijalankan salah satunya. Dengan mencek kondisi yang pertama di sini. Jika kondisi di sini benar, ya, maka akan dijalankan statement 1. Jika tidak, maka akan dicek kondisi berikutnya. Jika kondisi ini benar, maka akan dijalankan statement 2. Jika tidak, maka akan dijalankan statement 3. Nah, begitu pun berikutnya. Jadi jika kondisinya banyak, jadi ini tinggal ditambah simbol decisionnya, seperti itu. Jadi di sini, ya, ditambah seperti itu. Oke, ini yang disebut dengan nested if. Nested if itu dalam bahasa kita adalah di dalam if ada if lagi.
Misalnya seperti ini, jika di dalam kondisi 1 ada kondisi 2, jadi nanti ada kondisi berikutnya. Nah, jadi di sini jika kondisi ini true, kondisi 1 true, maka akan dijalankan kondisi 2 seperti ini. Nah, proses seperti ini bisa kita ganti menjadi operator logika AND, atau kita gabung kondisi 1 AND kondisi 2. Jadi ini bisa digabung. Oke, baik, kita coba langsung ya programnya. Oke, di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Ya, seperti tutorial sebelumnya, saya sudah buat folder di htdoc dengan nama Tokoku ya. Nah, di sini kalau kita jalankan di sini ini Tokoku ya, localhost _ Tokoku. Nah, di sini kita buat sebuah variabel baru, kita pilih new file, kita buat nama percabangan .php ya. Nah, di sini kita langsung tulis kode tag awal PHP seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat perintah if ya. Misal di sini kita deklarasikan sebuah variabel nilai, kita kasih nilai 10 ya. Setelah itu kita lakukan cek ya, menggunakan if. If ya, nilai besar sama dengan 10, maka kita tampilkan ya, nilai Anda sama dengan nilai. Oke, seperti itu ya. Nih kita beri variabel nilai sama dengan 10 ya. Di sini kita cek menggunakan if, apakah nilai besar sama dengan 10. Nah, jika nilai besar sama dengan 10, maka akan ditampilkan nilai Anda sama dengan nilai. Nah, di sini menggunakan operator perbandingan ya. Nah, di mana operator ini nanti akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, di sini nilai 10 ya, kita kasih nilainya 10. Jika di sini kita bandingkan 10 sama dengan 10 atau besar dari 10, maka di sini akan menghasilkan nilai true. Nah, maka akan ditampilkan nilai ini ya. Oke, kita simpan. Setelah itu kita coba jalankan. Kita ketikkan di sini percabangan .php. Nah, baik, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini nilai Anda 10. Oke, bagaimana kalau misalnya di sini kita ganti nilainya menjadi 9. Ketika kita ganti dengan 9, maka di sini kita refresh. Oke, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, ini adalah fungsi if. Ya. Karena jika ini menghasilkan nilai false, ya, nilai false, nah, maka ini tidak akan ditampilkan. Ya, kenapa nilainya false? Karena 9 ini tidak besar atau tidak sama dengan 10. Ya, seperti itu. Nah, jika kita kasih nilainya 11 ya. Nah, di sini kan nilai 11 itu besar dari 10 ya, maka hasilnya nanti adalah true. Sekarang kita refresh, nilainya adalah true ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai yang lain. Misalnya kita menggunakan nilai operator yang lain ya. Misalnya status sama dengan true. Oke. Nah, di sini kita bisa buat status
ya. Nah, di sini kita bisa status Anda adalah status ya. Nah, baik, di sini saya buat sebuah variabel, kita kasih nilainya true ya. True itu adalah tipe data logika ya, dengan nilai true atau false ya, seperti itu, true atau false. Nah, di sini kita kasih nilainya true karena di sini if ini akan menghasilkan nilai true atau false, perbandingan. If jika status true, maka tampilkan status. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, status sama dengan 1 ya. Oke, baik teman, ini dia pindah ke samping. Kita coba kasih BR ya. Oke. Nah, kita kasih BR, kita reload. Nah, ini status Anda 1. 1 ini adalah true. Nah, kalau ini kita kasih false. Nah, di sini akan kita reload. Nah, di sini hasilnya tidak ada. Ya. Ini tidak akan menghasilkan. Nah, ini tidak akan dijalankan jika nilainya false, seperti itu. Oke, baik teman-teman ya. Ini yang menggunakan if ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, menggunakan if else. Nah, sekarang kita menggunakan if else ya. Di sini di sini kita menggunakan if else. Ini kita hapus saja teman-teman. Ini saya menggunakan if else. Nah, di sini nanti kita tambahkan if else. Nah, seperti itu. Jadi di sini ini bisa kita modifikasi, kita tambahkan else. Ya. Di sini kita tambahkan equal nilai Anda sama dengan nilai. Nah. Oke, sekarang di sini kita tampilkan mana yang akan dijalankan nanti ya. Nah, untuk membedakan di sini kita buat adalah ini, kita buat ya nilai. Ini saya buat benar. Oke, ini salah. Oke, baik teman-teman. Jadi ini hanya ingin menampilkan kata benar atau salah jika nilainya besar sama dengan 10. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, dia akan menghasilkan nilai benar karena di sini nilai 10 ya, karena ini nilainya 11, maka ini besar sama dengan 10, jadi benar ya. 11 itu besar sama dengan 10. Nah, bagaimana kalau misalnya nilainya kita ganti menjadi 9? Nah, 9 itu dibandingkan dengan 10. Apakah 9 besar dari 10? Tidak. Apakah 9 sama dengan 10? Tidak juga. Maka akan ditampilkan ini, yaitu salah. Kita reload. Nah, ini yang ditampilkan adalah salah. Oke, baik teman-teman, ini menggunakan if else ya. Artinya else ini akan dijalankan ketika semua kondisi itu salah ya. Jadi ini adalah hasil default, dimana ini akan ditampilkan jika semua kondisinya salah. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Ini saya lanjut lagi. Oke, kita lanjut pada kasus kondisi yang kedua, yaitu menggunakan if
else if else ya. Nah, ini saya gabung menjadi if else if. Oke, baik di sini misalnya di sini kita deklarasikan sebuah variabel n. Kita kasih variabel n ini nilainya 80. Oke, di sini kita buat logika if ya. Nah, di sini kita buat if n sama dengan besar sama dengan 100. Di sini kita buat sangat baik ya. Oke. Nah, di sini kita buat else if. Itu ya, teman-teman. N besar sama dengan 80. Di sini kita buat nilainya baik. Di sini boleh kita buat lagi n besar sama dengan 60. Oke, di sini kita akan tampilkan cukup. Di sini kita buat else echo kurang. Oke. Baik, di sini kita menggunakan if else if, di mana kita memiliki beberapa kondisi ya atau beberapa pilihan. Contohnya di sini if ya, jika n besar sama dengan 100, maka akan ditampilkan pesan sangat baik. Jika di sini jika tidak, maka n besar dari 80 akan ditampilkan baik. Jika tidak, maka nilai n besar dari 60 kita tampilkan cukup. Jika tidak, jadi jika di luar nilai ini, maka akan ditampilkan nilai kurang. Oke, seperti itu. Baik, di sini kita kasih nilainya 80. Oke, ketika di sini 80, sekarang kita jalankan lagi. Nilainya baik. Jadi di sini program PHP akan mencek satu persatu ya, interpreter ya, di mana program akan dicek baris per baris. Nah, di sini n sama dengan 90. Nanti di sini dicek dulu yang pertama. Apakah n besar dari 100? Karena di sini n-nya 80, di sini dibandingkan n besar sama dengan 80, tidak. Maka ini diabaikan, akan masuk pada kondisi yang kedua. Di sini n besar atau sama dengan 80. Karena di sini nilainya 80, maka ini akan menghasilkan nilai true. Nah, jika ini menghasilkan nilai true, maka akan ditampilkan kata baik. Seperti itu. Dan ini tidak akan lagi dijalankan karena ini sudah menghasilkan nilai true. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa banyak if-nya di sini ya, if else, tergantung kondisi yang kita gunakan. Oke, nah baik teman-teman, itu menggunakan if else ya. Oke, sekarang saya buat file baru, nested if. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menggunakan nested if. Nested if itu adalah di mana sebuah if itu ada if lagi di dalamnya, atau sering kita sebut dengan if bersarang. Di dalam if ada if. Jadi di sini kita coba PHP. Nah, di sini kita deklarasikan sebuah variabel x. Kita kasih 80. Terus kita deklarasikan variabel y sama dengan misalnya kita deklarasikan nilainya misalnya 78. Nah, di sini ada dua variabel yang kita cek. Nah, di sini kita buatkan if x gitu ya.
sama dengan 80. Nah, ini namanya if pertama. Nah, di dalam ini bisa lagi ada kondisi if-nya. If string y sama dengan, ya, misalnya besar dari 70, ya, y besar dari 70, maka di sini kita tampilkan, ya, string hasil sama dengan string ditambah string y. Oke, di sini kita tampilkan hasil string hasil. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, baik, di sini kita deklarasikan sebuah variabel x dengan nilai 80. Di sini kita deklarasikan variabel y dengan nilai 78. Nah, di sini kita cek kondisinya. Ya, jika x 80, maka akan dicek apakah y besar dari 70. Jika y besar dari 70, maka kita hitung, ya, hitung x ditambah dengan y dan ditampung di dalam sebuah variabel hasil. Nah, sekarang kita tampilkan hasilnya, ya. Oke, artinya ini ada dua kondisi, ya, ada dua if. Oke, sekarang kita jalankan, kita ganti filenya berubah menjadi nested if .x. Nah, hasilnya adalah 158. Oke ya. Nah, namun jika kondisi yang pertama ini salah, ya, misalnya di sini kita buat di sini 85. Ya, jika kondisi ini yang pertama salah, maka kondisi yang kedua tidak akan dijalankan. Nah, di sini kita refresh, ini hasilnya tidak ada. Nah, karena kondisi ini yang pertama salah. Terus bagaimana dengan kondisi yang kedua yang salah? Ya. Nah, kalau kondisi yang kedua yang salah, oke. Nah, di sini kita coba. Kita buat di sini 60. Nah, ini kondisi pertama benar, sedangkan kondisi yang kedua salah. Nah, di sini kita refresh lagi. Oke. Nah, di sini kita buat nilainya yaitu ini 78 ya. Oke, sorry. Ini tetap benar nilainya ya. Oke, ini kita balikkan. Nah, di sini kita kasih nilainya 60. Oke. Ini 60 tidak besar dari 70. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, ini tidak akan menghasilkan apa-apa karena ini tidak akan dijalankan. Namun ini akan dijalankan. Oke, sekarang kita cek betul nggak dijalankan. Kita kasih kode ya. Ya. Nilai Anda string X misalnya ya. Kita cek apakah nilai X itu ditampilkan. Oke. Nah, kita jalankan. Nilai Anda 80. Nah, artinya yang dijalankan hanya kondisi ini. Kondisi ini tidak dijalankan karena kondisinya salah seperti ini. Ya, X besar dari 70 sedang Y besar dari 70 sedangkan Y-nya nilainya 60, maka di sini akan menghasilkan nilai false seperti itu. Ya, nilainya false. Oke, baik. Nah, ini bisa juga kita ganti ya. Ini saya nested if ya. Nah, itu juga bisa kita ganti menggunakan operator logika AND ya. Nah, di sini bisa kita ganti X sama dengan 80 dan gitu ya, dan Y ya kan besar dari
70. Nah, oke. Nah, ini kita akan menggunakan operator untuk menggabung dua logika ini, yaitu jika X 80. Nah, jika di sini kita kasih 78 ya. Nah, di sini kita coba tampilkan BR ya, kita kasih BR. Nah, di sini hasil operator logika N ya. Ini untuk memudahkan kita melihat hasilnya. Oke, di sini kita jalankan. Kita reload. Nah, di sini akan ditampilkan semua ya, karena semua kondisinya benar. Hasil operator logika N. Nah, terus bagaimana kalau misalnya salah satunya ya? Nah, di sini kalau di sini salah satunya salah, misalnya di sini 60 ya. Ini sama sekali tidak dijalankan. Walaupun satu kondisinya benar di sini, yaitu X-nya 80, di sini Y-nya 70. Ini benar, ini salah. Namun karena menggunakan operator N, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini tidak akan diproses karena operator N itu harus menghasilkan nilai true semua kondisinya. Oke, di sini kalau kita reload, ini tidak ada. Ya. Nah, kenapa? Karena di sini menghasilkan karena menggunakan operator N. Oke, sekarang kita coba menggunakan operator OR. Oke, di sini kita menggunakan operator OR untuk menerapkan ini. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, di sini operator OR tampil. Ya. Nah, kenapa di sini operator OR tampil? Karena di sini X80, Y60. Nah, ini menghasilkan nilai true, ini menghasilkan nilai false. Nah, di dalam operator OR, jika salah satu kondisinya benar, maka itu dianggap benar, maka ini dijalankan. Ya, makanya di sini tetap dijalankan. Oke, baik teman-teman, seperti itu ya operator N. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu menggunakan case. Ya. Oke, di sini kita buat kodenya PHP. Kita deklarasikan sebuah variabel X misalnya 80. Nah, di sini kita akan menggunakan switch case. Nah, baik, di sini switch case kita akan menggunakan perintah switch, terus kita variabelnya X ya, nah, seperti ini, yaitu ini perintahnya adalah switch, terus ini adalah variabel yang akan dicek, yang akan dijadikan perbandingan. Di sini kita buat case ya, case 80 ya. Nah, di sini kita tulis echo ini ya, echo nilai 80 seperti itu ya. Terus kita buat break ya. Nah, break itu untuk menghentikan ya, untuk menghentikan case. Terus kita buat case 90. Oke, ini kita copy ya, ini kita copy biar cepat. Ini kita buat 90 break. Terus kita bisa buat defaultnya,
TOEFL ya. Nah, nilai 0 misalnya. Oke, seperti itu ya. Break ini gunakan untuk menghentikan ya, menghentikan. Nanti ada kata kuncinya break, continue, dan lain-lain ya. Jadi kalau dia break berarti dia berhenti jika sudah pada kondisi tertentu. Oke, sekarang kita coba jalankan case.php. Oke, di sini akan ditampilkan nilai 80. Jika ini kita ganti menjadi 90 ya. Oke, di sini nilainya 90. Nah, di sini bagaimana kalau di sini kita ganti menjadi 95. Nah, di sini 85, kita reload, nilainya 0. Nah, kenapa 0? Karena di sini tidak ada pilihannya. Nah, inilah bedanya dengan menggunakan if. Ya, if itu bisa menggunakan rank data, rank nilai ya, yaitu 0 sampai 100 misalnya, atau berapa data. Oke. Nah, sedangkan di sini harus menggunakan nilai yang pasti. 40, 90, case A, case B, case C. Nah, ini digunakan untuk memperpendek coding if. Ya. Nah, di sini juga nilainya pasti, tidak ada rank nilai, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi jika ada menggunakan rank, jadi harus menggunakan perintah if ya. Jadi if. Jadi kalau ada rank nilai seperti ini, berarti ini kita bisa menggunakan if ya, seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman, seperti itu ya. Ini kalau di if, ini sama dengan else. Ya, ini else, ini if, ini else. Ya, untuk memperpendeknya karena nilainya pasti, itu menggunakan switch case. Oke. Baik, sekarang kita coba kasus ya. Kasus ya. Kasus if. Oke, baik. Nah, di sini kita buat sebuah kasus. Ya, di sini kita deklarasikan sebuah IPK. Kita kasih nilai seperti itu. Terus kita bandingkan ya, mencari predikat lulus. Ya, jika nilainya besar dari 3,5, kecil dari 4, maka di sini kita tampilkan predikat lulus dengan pujian. Oke. Di sini kita buat lagi IPK 3,0 dan IPK kecil dari 3,50. Nah, di sini kita buat predikat lulus sangat memuaskan ya. Oke, di sini kita buat lagi IPK sama dengan 2,50 dan IPK kecil dari 3,0. Oke, di sini kita paste lagi predikat lulus memuaskan. Oke, else kita buat di sini gagal ya, gagal. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini saya ada coding, yaitu untuk menentukan predikat lulus seorang mahasiswa
Di sini jika IPK besar dari 3,5 dan IPK kecil dari 4, peringkat lulus dengan pujian 3,0 sampai 3,5 sangat memuaskan, 2,5 sampai 3,0 itu memuaskan. Nah, ini yang disebut tadi nilai yang ada ranknya, yaitu 3,5 sampai 4. Oke, baik, di sini kita coba kasus if titik php. Nah, di sini nilainya adalah dengan pujian karena 3,75. Coba kita lihat kali 50. 350 predikatnya dengan pujian. Kalau 3,49 sangat memuaskan ya. Itu rank nilainya seperti itu. Oke. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.